Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang bisa membuat Anda ketakutan ketika Anda membaca hal tersebut gitu ya. Jadi ada anggota grup Raja Galba yang mengirimkan penagihan yang tidak biasa gitu. Oke, nah langsung saja kita lihat di sini ya. Dia bilang, "Siang Kak, ini saya dapat dari DCU atas. Mohon dibantu pencerahannya untuk poin ini Kak." Nah, jadi DC-nya ini mengirimkan gambar hitam seperti ini dan ada highlight-nya gitu ya, atau yang digaris bawahinya. Disertai juga dengan penagihan. Mari kita baca dulu penagihannya. Tolong Anda baca dan pahami kembali atas semua yang sudah Anda pertaruhkan dalam jaminan data diri peminjam. Jika Anda tidak patuh oleh aturan yang Anda sepakati bersama kami, mohon maaf. Saya akan proses data diri Anda sesuai prosedur yang melibatkan privasi Anda dalam jaminan pinjaman kepatuhan peraturan yang sudah disepakati oleh Anda dan kami. Gitu ya. Nah, apa sih isi dari gambar ini? Nah, isinya adalah seperti ini nih. Nih, gitu ya. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna, pemberi dana atau penerima dana, mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan atau menggunakan data pribadi pengguna dalam kurung pemanfaatan data pada atau di dalam benda perangkat elektronik, termasuk smartphone atau telepon seluler, perangkat keras hardware maupun lunak software, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. Ini apa artinya ya? Saya baca aja nggak ngerti sebenarnya artinya apa. Nah, tapi tenang, saya sudah mendalami hal tersebut. Ya, sudah mendalami hal ini ya. Jadi DC Uatas ini mengutip hal tersebut di websitenya Uatas gitu ya. Nah, ini websitenya Uatas. Ya, ini websitenya Uatas. Tarik ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini ya, di nomor 3. Ini ya, penyelenggara dengan persetujuan bla 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 tadi gitu ya, mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata tidak hanya di UATAS saja ya, di EasyCash pun ada hal tersebut ya. Mana ini? Nah, bisa kita lihat di sini, EasyCash dengan persetujuan dari setiap pengguna baik pemberi dana maupun penerima dana dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola atau menggunakan data dan informasi pribadi pengguna. Sama ya, seperti tadi UATAS tadi ini. Di Rupiah Cepat juga sama. Di pinjol yang lain juga sama, ada semua hal tersebut ya. Semua pinjol OJK itu mencantumkan hal tersebut. Nah, lalu apa sih artinya gitu kan, sampai-sampai DC ini menagih, mengirimkan hal ini dan bawa-bawa privasi ini ya, melibatkan privasi Anda dalam jaminan pinjaman kepatuhan peraturan yang sudah disepakati oleh Anda dan kami. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan berdasarkan peraturan OJK agar resmi, agar kita semua tenang, tidak perlu panik. Oke? Nah, di sini ya, ini adalah surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Nah, di bab 4 mekanisme penyaluran dana pelunasan pendanaan. Kita scroll langsung ke bawah. Nah, di sini mari kita baca. Penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, atau menggunakan data pribadi pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna. Gitu ya, sama ya dengan hal yang dicantumkan di sini. Mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, menggunakan data pribadi pengguna, gitu kan. Kita scroll lagi ke bawah sampai di sini. Penyelenggara melaksanakan analisis atas permohonan pemberian pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 antara lain dengan melakukan verifikasi atas keaslian dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggara. Jadi pinjol ini ya harus memverifikasi keaslian KTP Anda, KK Anda, NPWP Anda, rekening Anda, agar Anda bisa dicairkan. Lalu yang nomor 2, melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon pemberi dana sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Lalu selanjutnya, dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 terdiri dari kartu tanda penduduk atau KTP, surat izin mengemudi atau paspor, lalu nomor pokok wajib pajak, swafoto atau foto selfie mangap-mangap itu, dan nomor rekening gitu. Jadi
Intinya, data Anda dikelola, dianalisa hanya untuk persyaratan pendanaan. Ya, bisa kita lihat di sini di bab ini ya. Ini adalah mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan. Gitu ya. Jadi data Anda sekali lagi KTP, KK, SIM, foto selfie itu hanya akan dianalisa, diverifikasi, dikelola untuk penyaluran dana. Ya, bukan untuk yang lain-lainnya. Oke? Jadi tenang saja, santai saja ya. Sekali galbay tetap galbay. Gitu ya. Lalu Bang, artinya apa Bang yang di sini Bang? Ya, tolong Anda baca dan pahami kembali gitu kan atas semua yang sudah Anda pertaruhkan dalam jaminan data diri peminjam. Ini melibatkan privasi Anda dalam jaminan peminjam, kepatuhan peraturan yang sudah bla 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 gitu kan. Artinya apa Bang? Artinya ngapain Anda peduliin DC pinjol? Ya, itu artinya. Ya, itu artinya. Jangankan privasi, ya. RT RW Anda, bupati Anda, menurut DC pinjol akan diajak bonceng motor bupati Anda. Ya, Anda tinggal di mana? Ya, bupati apa wali kota? Nah, wali kota Anda itu, ya, pejabat itu akan dibonceng naik motor Supra, ya kan? Nagih Anda. Itu akal-akalan DC seperti itu. Ya, jadi mau DC-nya melibatkan privasi, melibatkan bupati, melibatkan AI atau artificial intelligence, itu aduh ya, itu bohongan. Itu hanyalah akal-akalan dari DC semata. Ya, dia ini ditarget ya kan karena mau lebaran. Ayo lebaran, kumpulin, tagih. Ya, dengan cara apapun. Padahal jelas-jelas ya di SEOJK di peraturan terbaru itu dilarang menggunakan privasi. Kita kembali lagi ke SEOJK. Di sini di bab penagihan ini, ya ini bab penagihan. Kita scroll ke bawah, lalu kita baca di nomor 2 ini. Ya, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah, ini kan ancaman untuk mempermalukan Anda, ya, melibatkan privasi Anda. Gitu kan padahal di SEOJK nggak boleh. Gitu kan. Nah, jadi ini hanyalah akal-akalan DC belaka. Maka dari itu Anda stop lihat penagihan dari DC-DC tersebut. Ya, stop melihat, stop membalas, bahkan stop memakai nomor-nomor yang Anda ajukan ke pinjol tersebut. Ya, karena hal seperti ini, ya, hal seperti ini bisa terjadi, gitu ya. Saya harap dengan adanya video kali ini, Anda bisa lebih mengerti bahwa semua resiko gagal bayar di pinjol itu hanyalah masuk slik OJK saja. Anda tidak bisa kredit-kredit lagi. Ya, Anda nggak bisa nih kredit-kredit lagi. Ya, karena gagal bayar di OJK. Karena gagal bayar di pinjol yang OJK. Ya, sudah itu saja. Ya, titik. Tidak ada yang namanya HP Anda dihack. Ya, HP Anda, emailnya dihack, saya jamin itu tidak ada. Terkecuali pinjolnya ilegal. Ya, terkecuali juga DC pinjol legal mengirimkan APK ke Anda, lalu Anda install. Mungkin saja bisa ngehack HP Anda. Gitu kan. Tapi kalau Andanya setelah galbay hari itu dan copot nomor Anda, hapus buang nomor Anda, maka tidak akan terjadi yang namanya kebobolan privasi tersebut. Ya, yang ada hanyalah Anda tidak bisa kredit-kredit lagi dan itu hal bagus untuk Anda. Kita galbay karena kita tidak punya uang. Setelah ini kita harus punya uang untuk memperbaiki ekonomi kita. Pinjolnya galbaykan. Ya. Jadi gagal bayar nasional harus tetap digaungkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.